Karena kejadian itu, kami sekarang lebih berhati-hati tentang keamanan kami. Seperti yang Anda lihat, sistem keamanan kami adalah yang terbaik. Ambil contoh ruang bawah tanah yang menyimpan semua rahasia panti asuhan ini. Jika ada yang membobol di sini, elektronik internal sensor akan aktif untuk menghancurkan semua data di sini. Hanya saya yang tahu, kata Sandi, ruangan ini, dan jika terjadi sesuatu pada saya, ruangan ini akan dihancurkan, dan proses pengarsipan akan dimulai lagi, kata Dharma bangga. Nino mengikuti setelannya dan berkata dengan bangga, memang, keluarga William kami pandai dalam segala hal, terutama keamanan. Itu benar, tetapi mulai saat ini dan seterusnya, semua rahasia ini terbuka untuk Anda. Tuan muda, meskipun penyakit tuan tua yang tiba-tiba memang disayangkan, saya masih ingin mengucapkan selamat kepada Anda karena telah mengambil alih seluruh keluarga William. Dharma ini adalah karakter berlendir. Marvin masih diranjang kematiannya dan dia sudah mulai mengisap Erlan. Namun, ini menguntungkan Nino karena akan membuat misinya lebih mudah. Paman Dharma, bisakah saya melihat-lihat file di sini sesuka saya? Nino bertanya dengan sopan. Dharma mengangguk. Tentu saja bisa. Dari semua orang William, hanya kau dan aku yang memiliki hak itu. Nino mengangguk sebagai balasan dan mengeluarkan file untuk dibaca. Keenan tidak bergerak maju, dia berdiri tegak, memainkan perannya dengan baik. Nino terus membolak-balik beberapa file, tetapi dia tidak mempelajarinya dengan cermat. Namun, kamera di dasinya merekam semuanya. Setelah memeriksa beberapa file lagi, Nino menyarankan agar mereka mengunjungi anak yatim. Bagaimanapun, anak-anak yatim adalah fokus kunjungan mereka. Dharma tidak mempermasalahkan itu dan membawa mereka keluar dari ruang bawah tanah. Keenan mengikuti mereka dan diajak berkeliling ke kompleks panti asuhan. Jika dia tidak mengetahuinya sebelumnya, Keenan tidak akan tahu bahwa tempat ini adalah panti asuhan, karena lebih terlihat seperti peternakan. Sepanjang jalan, Dharma dengan bangga menjelaskan kepada mereka bagaimana mereka telah membesarkan anak-anak yatim ini. Ada proses yang disederhanakan dalam cara mereka mengasuh anak yatim ini. Untuk bayi yang baru diterima, mereka akan memberi mereka paket protein yang direkomendasikan oleh ahli gizi, dan bayi akan diberikan pemeriksaan fisik setiap hari. Setengah tahun kemudian, mereka yang memiliki hasil fisik yang bagus akan dipilih untuk mengikuti pelatihan fokus. Mereka yang mendapat nilai bagus pada tes fisik dan mental akan dipilih sendiri untuk mengikuti pelatihan 1-lawan-1. Mereka menyaring bayi-bayi itu untuk mendapatkan krim hasil panen. Memanfaatkan sistem penilaian yang berbeda, anak-anak yatim piatu akan dipisahkan ke dalam banyak kategori yang berbeda. Kelas tertinggi berisi anak yatim piatu yang pintar dan menunjukkan kesetiaan kepada keluarga William. Tentu saja, ada kesempatan bagi anak yatim piatu kelas rendah untuk naik ke peringkat yang lebih tinggi, selama mereka menunjukkan peningkatan di kemudian hari atau menunjukkan bakat luar biasa di bidang tertentu. Anak yatim piatu kelas atas menerima perlakuan terbaik, akomodasi terbaik, makanan terbaik, dan pendidikan terbaik. Perlakuan memburuk saat nilainya turun. Anak yatim piatu kelas terendah akan dieliminasi, tetapi itu adalah rahasia tertutup tentang apa yang akan terjadi pada mereka. Oleh karena itu, anak-anak ini harus berjuang untuk kelangsungan hidup mereka sejak usia muda. Di bawah sistem yang kejam dan ekstrim ini, mereka semua mendorong diri mereka sendiri setiap hari. Mereka menghabiskan setiap detik mereka untuk memikirkan cara untuk meningkatkan, belajar, menjadi yang terbaik yang mereka bisa. Artinya, anak-anak tidak memiliki masa kanak-kanak, atau lebih tepatnya, masa kecil mereka tidak bahagia karena hanya diisi dengan pembelajaran dan kompetisi. Ada banyak anak yang mereka lihat di sepanjang jalan dan mereka semua berusia kurang dari 6 tahun. Anehnya,
Setiap anak telah melebihi tinggi biasanya untuk usia mereka, tapi itu bukan hadiah yang paling menakutkan. Itu akan menjadi mata mereka. Setiap anak harus memiliki wajah polos, tetapi anak-anak ini hampir tidak ada kehidupan di mata mereka. Tidak ada tangisan atau tawa, kejenakaan yang biasa terjadi pada anak-anak. Bahkan seorang anak berusia 3 tahun sangat dewasa dan seperti orang dewasa. Setiap kali Kinan bertemu dengan mata gelap, tanpa jiwa dan wajah tanpa ekspresi mereka, hatinya menegang. Bahkan Nino sulit mempercayai hal-hal yang mereka lihat. Namun, Dharma mengoceh dengan gembira. Ada sedikit kebanggaan dalam suaranya, seperti anak-anak ini adalah yang terbaik dari hasil eksperimennya. Kadang-kadang dia juga akan menyinggung tempat itu. Dari kata-katanya Kinan dan Nino mengerti bahwa anak yatim piatu terbaik akan dikirim ke tempat itu. Persyaratan tempat itu sangat tinggi, hanya anak yatim piatu terbaik yang akan diterima, sisanya akan ditunjukkan pintunya. Oleh karena itu, untuk membesarkan anak yatim piatu yang sempurna, Dharma telah menyempurnakan teknik kultivasinya selama lebih dari 1 dekade. Teknik yang dia ciptakan semakin kejam dan ekstrim. Dia bahkan berhasil menggunakan teknologi untuk mendorong pertumbuhan otak anak-anak. Dia akan menggunakan gelombang elektromagnetik dan sejenisnya untuk merangsang pertumbuhan sel-sel otak di tengkorak anak-anak. Paman Dharma menggunakan teknologi ini. Berapa banyak jenius yang berhasil dipupuk panti asuhan kita? Ninon bertanya dengan penuh semangat, tetapi di bawah kegembiraannya yang tampak jelas ada rasa dingin yang kejam yang menggelegak. Dharma merindukan emosi di matanya dan tertawa. Bukannya saya ingin membunyikan klakson saya sendiri, tetapi selama bertahun-tahun saya telah berhasil menciptakan lebih dari 20 jenius yang sempurna. Begitu banyak. Paman Dharma benar-benar jenius, Nino memuji. Dharma sendiri merasa sangat sombong. Sulit untuk mendapatkan jenius alami, tetapi melalui metodenya, dia telah berhasil memberi keluarga William sekitar 20 jenius. Dia berperan penting untuk plot sakit apapun yang sedang dimasak keluarga William. Sudahkah kamu mencoba meningkatkan jumlah jenius? Tanya Nino. Dharma menjawab, tentu saja kami punya. Tetapi sebagian besar anak-anak tidak dapat bertahan dari bujukan, otak mereka menjadi lumpuh dan mati. Kami langsung membuang benih-benih yang tidak berguna seperti ini. Memang, menjaga mereka tetap hidup akan membuang-buang makanan, itu lebih baik daripada mereka kembali ke bumi itu sendiri, kata Nino sambil menyeringai, tetapi ada sedikit kebencian yang mendalam di matanya. Tidak pernah ada momen di mana dia membenci keluarga William lebih dari ini. Dia dibesarkan sebagai seorang pembunuh sejak dia masih muda, dan dia pikir hidupnya sudah kejam. Siapa yang tahu dia harus bersyukur bahwa dia tidak dikirim ke panti asuhan ini karena mereka bahkan lebih buruk darinya. Hal yang paling kejam adalah bagaimana mereka memperlakukan apa yang disebut benih tidak berguna. Begitu anak-anak itu hidup lebih lama dari kegunaannya, apa yang menunggu mereka adalah kematian yang berapi-api. Krematorium itu pasti telah menghabiskan banyak nyawa muda yang tidak bersalah. Tidak ada yang tahu keluarga William telah melakukan hal yang tidak bermoral seperti itu. Nino tiba-tiba merasa sangat malu karena darah keluarga William mengalir di nadinya. Menghadapi situasi yang terbuka di hadapannya ini, dia merasa sangat tercekik. Dia adalah seorang pembunuh terlatih dan bahkan dia sangat terpengaruh oleh berita ini, jadi dia khawatir tentang Kinan. Namun, ketika dia menyelinap untuk melihatnya, dia menyadari tidak ada ekspresi emosi yang terlihat di wajahnya. Kinan seperti robot yang diam-diam mengikuti mereka, dia sangat pendiam. Dia bisa dengan mudah melebur ke latar belakang. Sekian dulu ya video kali ini.
Kita lanjutkan lagi videonya di lain waktu. Oh iya, bagaimana menurut kalian? Semoga bisa sedikit menghibur kalian semua. Untuk teman-teman yang baru nonton, jangan lupa subscribe ya, hehehe. Dan kalau teman-teman ada yang ingin gabung langganan, bisa langsung gabung saja untuk dapat fitur yang menarik dan sedikit membantu Mimin. Terima kasih banyak sudah menonton, sampai jumpa lagi, bye.